Assalamualaikum guys. Kali ini Mimin akan bahas film survival yang berjudul Against the Sun tahun 2014. Film ini diangkat dari kisah nyata pada Perang Dunia Kedua, di mana terdapat 3 orang yang terdampar di tengah laut selama berminggu-minggu. Oke guys, gak usah lama-lama, langsung saja genjot ke plotnya. Berlatar tahun 1942, film memperlihatkan sebuah pesawat yang ditumpangi oleh 3 orang prajurit Angkatan Udara Amerika Serikat yang saat itu sedang melakukan sebuah misi patroli di Pasifik Selatan. Di antara mereka adalah sang pilot yaitu Harold, kemudian seorang pengebom yaitu Tony, dan yang terakhir adalah seorang operator yaitu Gene. Sekarang, Gene berusaha menghubungi kapten pesawat, yaitu Harold, yang masih belum menjawab panggilan dari mereka, karena radionya kehilangan sinyal dan juga tak bisa menghubungi markas. Selang beberapa saat, Harold menyadari bahwa saat ini mereka sudah menyimpang dari jalur yang ditentukan, tambah lagi kehabisan bahan bakar juga. Keputusan terakhir adalah kembali ke kapal induk mereka, yaitu USS Enterprise. Namun akibat kabut dan kesalahan teknis, mereka kehilangan arah dan terus terbang menjauh ke arah timur. Harold menyadari bahwa bahan bakar mereka semakin tipis, dan apesnya, kini mereka berada di atas samudera yang sangat luas. Gene melakukan upaya darurat dengan menjatuhkan bom untuk mengurangi beban. Namun upaya mereka sia-sia dan pada akhirnya Harold memutuskan melakukan pendaratan ke laut sebelum mesin pesawat mati. Sebelum itu mereka menyiapkan semua perlengkapan yang terdiri dari pelampung, pistol suara, flare, dan kemudian kotak P3K dan juga tentunya alat navigasi. Selama beberapa saat, Harold berhasil mendaratkan pesawat di atas air tanpa melukai awak. Dengan cepat, Harold langsung melepas tali pengaman untuk keluar sebelum pesawat tenggelam, lalu membuka pelampung karet. Namun saat itu, Tony masih belum keluar karena dia tersangkut. Kini perlahan pesawat mulai tenggelam. Sementara itu, Gene dan Tony masih belum bisa keluar dari pesawat dan ikut tenggelam. Tapi karena kerjasama mereka, akhirnya mereka berdua berhasil keluar menuju permukaan laut. Mereka bertiga langsung mengembangkan perahu karet, namun apesnya perahu itu terbalik. Harold menyuruh mereka berdua menyelam ke bawah perahu untuk mengangkat dan membalikkan perahu. Kini mereka harus mengempeskan baju pelampung untuk menyelam. Namun masalahnya, Tony dan Gene tidak bisa berenang. Otomatis mereka tenggelam jika pelampungnya dikempeskan. Hal itu tentu membuat Harold marah. Ia akhirnya mencari cara lain dan menemukannya. Ketiganya berpindah posisi ke satu sisi kapal untuk menekannya sampai terbalik. Dan setelah kerjasama yang sangat hebat, kapal pun berhasil terbalik. Setelah mereka naik, tampaknya perahu itu terlalu kecil bagi mereka bertiga, sampai mereka harus tidur melintang. Walaupun sangat kedinginan, kini mereka yakin bahwa esok hari pasti ada tim penyelamat yang akan datang. Di hari pertama setelah mereka terbangun, mereka menyadari bahwa tak terlihat daratan sedikit pun di sana. Untuk menghangatkan suasana, Tony dan Gene sedikit bercanda membahas kelemahan mereka. Selanjutnya, mereka melakukan prosedur bertahan hidup, yaitu dengan duduk mengawasi setiap sisi. Berjam-jam mereka di sana tanpa minum dan makan di bawah teriknya matahari, sampai akhirnya Gene melihat sesuatu yang terbang. Mereka awalnya mengira bahwa itu hanyalah burung. Namun ternyata itu adalah salah satu pesawat angkatan udara yang sedang mencari keberadaan mereka. Berharap pesawat itu dapat melihat mereka, mereka pun hanya melambaikan tangan dan baju-baju mereka, karena suara flyer mereka telah tenggelam bersama persediaan lain. Karena posisi pesawat yang tinggi, tanpa flyer adalah usaha yang sia-sia. Dan benar, pesawat itu semakin menjauh dari mereka. Mereka pun sangat kecewa, namun mereka tetap yakin pasti ada kapal atau pesawat yang kembali untuk menyelamatkan mereka. Harold membantah mereka bahwa itu adalah kesempatan satu-satunya untuk selamat. Kemungkinan kecil bahwa ada pesawat lain yang kembali mencari, mengingat mereka sekarang ada di medan perang asli.
Harold juga menyalahkan mereka berdua karena kinerjanya yang tidak profesional. Hal itu menyebabkan barang-barang darurat tenggelam semua. Kini mereka bingung, apakah mereka bisa bertahan tanpa makanan dan air? Mustahil jika mereka minum air laut. Karena hal itu tentunya malah membuat tubuh mereka mengering karena kandungan garamnya. Kini Harold meminta mereka untuk patuh padanya. Selanjutnya mereka mengeluarkan barang-barang yang tersisa. Tampaknya benda-benda itu tak ada yang berguna. Setidaknya mereka mempunyai dayung dan alat navigasi. Namun sayangnya semua itu telah lenyap. Selanjutnya Harold meminta mereka untuk membuang sepatu mereka guna untuk mengurangi beban berlebih. Walaupun saat itu mereka sedikit keberatan karena melihat sepatu Harold sendiri yang masih disimpannya. Tony juga tak sengaja menemukan pistol di sakunya. Ia tetap menyimpannya, siapa tahu benda itu akan berguna. Tak terasa Harold pun tertidur. Ketika itu ia bermimpi tentang peristiwa sebelum mereka terjatuh. Saat itu tampak ia melakukan kesalahan saat mengontrol pesawat. Saat ini ia pun langsung terbangun. Lalu kemudian ia melihat mereka berdua dan merasa bersalah. Malam pun tiba, mereka memutuskan secara bergantian berjaga setiap 4 jam sekali. Kini gantian Harold yang mengawasi, lalu ia menggunakan botol untuk menyimpan air kencingnya. Ternyata ia memanfaatkan air kencing untuk air minum. Gina yang ada di belakangnya pun merasa jijik melihatnya, karena mungkin ia baru pertama kalinya melihat hal itu. Pagi harinya mereka terbangun dengan dijaga oleh Tony. Gina meminum sedikit air laut, sementara Harold mendeteksi hembusan angin. Untungnya ia masih menyimpan alat pengukur arah. Diperkirakan mereka berada di 6.000 mil dari daratan. Posisi mereka sangat jauh dan tepat berada di tengah samudera. Namun kemungkinan besar mereka bisa sampai ke daratan, karena saat itu perahu mereka terhembus oleh angin. Tapi entah kapan sampainya, tentu itu membutuhkan waktu lama. Untuk memastikan arah mereka, Harold menggunakan benang. Menurut analisanya, mereka sekarang terbawa menuju wilayah berbahaya yang dikuasai oleh Jepang. Jika sampai di sana, mereka tentunya akan terbunuh. The Phoenix Islands, the Gilberts. Namun ini masih dalam perkiraan saja, tidak 100% akurat karena mereka tak punya peta dan alat pengukur kecepatan. Saat ini yang terpenting ialah bagaimana caranya bisa makan karena mereka mulai kelaparan. Gina pun mendapatkan ide, lalu memanfaatkan barang-barang yang tersisa. Mereka membuat pancing dari gabungan benang, per pistol untuk kail, tang untuk pemberat, lalu sobekan kain untuk umpan. Alat pun jadi, lalu mereka gunakan. Selang beberapa saat, sebuah ikan menggigit umpan. Setelah menariknya, mereka kaget ketika melihat umpan yang lenyap. That's the way, boys. Mereka tak menyerah lalu membuat umpan lagi. Namun kali ini berjam-jam mereka tak menemukan apapun. Gina yang tak tahan karena kepanasan dan kelaparan itu langsung terjun bebas ke laut hanya dengan pelampung tanpa pengaman tali. Harold yang melihatnya panik, khawatir jika hiu menyerangnya. Mendengar itu, Gina bergegas kembali ke perahu. Walaupun tak mendapatkan apapun, setidaknya ia bisa sedikit menyegarkan tubuhnya. Tak hanya bertahan, mereka juga mendapatkan pembelajaran lagi dari sang senior, yaitu Harold. Esok paginya, Harold kembali mendebatkan kesalahan-kesalahan yang dilakukan mereka. Ia hampir cekcok dengan Gina, namun kali ini suasana masih terkendali. Mereka tak kunjung mendapatkan makanan dan hanya mengandalkan air kencing. Sampai pada malamnya, Harold terus saja mengukur arahnya dengan penuh harapan bisa menuju daratan. Sampai hari kelima, mereka mulai sakit-sakitan dan gemetaran. Tony yang sangat kehausan mencoba untuk mengambil air laut, namun ia dicegah oleh Harold karena itu akan membunuhnya. Di sini mereka juga bertanya-tanya mengapa mereka belum juga mati. Harold menjelaskan bahwa mereka tak melakukan aktivitas apapun, sehingga kemungkinan tubuh mereka bertahan lebih lama. Sesaat kemudian, Harold mendadak teringat dengan sebuah pensil, lalu dirinya dengan bahagia menggambar sebuah peta Pasifik di atas pelampung itu. Gina memberitahu koordinat terakhir mereka.
Setelah menghitungnya, Harold menyimpulkan bahwa mereka saat ini berada di dekat daratan Pasifik. Namun masalahnya, angin bertiup tak tentu arah, sehingga hal itu akan membuat perahu berjalan tak tentu arah. Harold pun mendapatkan akal. Ia langsung menyuruh kawan-kawan untuk membuat benda mirip parasut dengan memanfaatkan pelampung dan juga kawat. Ia mengaitkannya dengan tali, lalu membuangnya ke laut. Sontak parasut ini tertarik oleh arus sehingga bisa menahan posisi kapal. Sekarang mereka bisa sedikit mengontrol arah dengan menggunakan jangkar buatannya itu. Jika angin berembus sesuai arah, maka jangkar itu akan ditarik dan membiarkan kapal terbawa oleh angin. Kini tinggal yang terakhir, yaitu air dan makanan. Mereka pun memutuskan untuk berdoa agar diturunkannya air hujan. Dengan posisi seperti itu, mereka berdoa dengan setulus hati. Sampai pada malamnya, hujan pun akhirnya turun dan mereka pun sangat gembira. Semuanya menampungnya untuk dijadikan bekal bertahan hidup. Saat menjelang pagi, Gina dengan sibuk mencoba memancing ikan yang muncul ke permukaan karena air hujan. Sementara Harold bertirakat dan Tony masih tidur. Gina yang emosi langsung mengambil pisau untuk menangkap ikan. Namun Harold dengan cepat mencegahnya karena itu bisa menyobek perahu. Namun Gina masih ngotot, lalu mendadak hiu kecil loncat menuju perahu. Tony yang masih tidur itu dengan refleks langsung memeluk hiu itu. Sampai akhirnya mereka menahannya. Gina melumpuhkannya dengan pisau dan akhirnya hiu itu pun berhasil dikalahkan. Kini mereka pun langsung memakan hiu itu mentah-mentah. Sampai sorenya setelah makan, Harold menyimpan sisa-sisa daging di kaus kakinya. Ia menjelaskan bahwa kandungan garam di air itu akan memperlambat pembusukan. Kini mereka mulai bercanda-canda setelah perutnya kenyang. Di sana Harold juga baru tahu bahwa Gina dan Tony belum mempunyai pasangan. Tony menceritakan adik perempuannya dan berniat akan menjodohkannya dengan Gina. Saat setelah berbahagia, komplotan hiu mendadak mendekat karena mencium bau darah. Di sini mereka mulai waspada dan segera membersihkan perahu dari sisa-sisa darah. Sampai malam tiba, Gina yang sedang cuci muka mendadak diserang oleh hiu hingga melukai tangannya dengan parah. Tony secara refleks menembakkan pistolnya. Harold marah karena hal itu tentunya akan membuang-buang peluru. Selanjutnya, Harold menahan darah Gina dengan kain dan menyuruhnya untuk bertahan. 3 teeth marks at least. 1 nail's ripped off. Sampai paginya, mereka kembali meminum air dan memakan daging yang tersisa. Sementara Gina terus semangat mencari ikan, walaupun itu sangat sulit dilakukan. Mereka saling belajar, mengambil peta, lalu menghitung hari-hari yang telah dilewati. Air hujan merupakan satu-satunya andalan mereka untuk menyambung hidup mereka. Sampai di hari ke-15, Gina tak sengaja melihat burung yang bertengger. Dengan cepat, ia menggunakan pistol Tony untuk membidiknya. Harold yang kaget bergegas mengambilnya ke laut bebas. Namun ketika kembali, hiu mendadak memantaunya. Dengan keahliannya, Harold dengan cepat kembali ke kapal dan berhasil membawa burung itu. Mereka pun memakannya. Ketika itu, Tony dengan sengaja membuang pelurunya karena ia takut akan terjadi suatu hal yang tak ia inginkan. Hari-hari mereka lalui dan kini mereka menuju ke hari 20. Saat paginya, Harold mulai kasar terhadap mereka sehingga hal itu akan membuat Gina kesal. Mereka cekcok dan saling menyalahkan siapa penyebab pesawat terjatuh. Kini Gina dengan tegas mengungkapkan semuanya bahwa sebenarnya Harold tertidur saat menyupir pesawat. Sebagai operator, saat itu Gina melaporkan tempat dan titik koordinat mereka melalui radio ke Harold. Namun sayangnya Harold tertidur dan tak mendengarnya. Pesawat mereka keluar dari radar dan setelah nyasar, Harold beralasan bahwa sinyal radionya terputus. Kini Harold pun mengakui kesalahannya itu. Peta yang ia buat juga hanya rekayasanya saja, hanya untuk menenangkan mereka. Kini Gina memaafkan Harold dan meminta mereka untuk saling gotong royong. Gina juga menghargai peta buatan Harold dan ia percaya bahwa hanya itulah yang bisa membuat mereka sampai ke daratan. Harold pun baru kepikiran untuk menggunakan sepatunya sebagai dayung.
Sampai pada hari ke-30, mereka kembali mendapatkan air hujan. Mereka pun kembali mengumpulkannya menggunakan kain. Namun hujan kali ini tak seperti biasanya. Ombak besar mendadak menghantam mereka sampai membuat perahu terbalik dan menjatuhkan dayung mereka. Mereka terombang-ambing di tengah ombak besar, namun untungnya masih bisa selamat. Setelah membalikkan perahu, mereka melakukan kuncian satu sama lain untuk mencegah perpencaran. Sampai ombak mereda, Tony memberi motivasi mereka yang tampak putus asa. Dan saat di hari ke-34, Gina melihat warna laut yang nampak lebih hijau. Saat melihat balik arah, semua daratan menghampar di hadapan mereka. Semua pun semangat melihat itu, sampai akhirnya ombak membawa mereka ke tepi pantai. Kini mereka melihat sebuah rumah kayu di sana yang menandakan bahwa terdapat kehidupan di pulau itu. Film pun ditutup dengan cerita akhir perjuangan mereka, di mana Harold mendapatkan penghargaan Navy Cross karena ia berhasil membuat peta yang menyelamatkan semuanya. Sejarah mencatatnya, di mana mereka berhasil berlayar sejauh 1000 mil selama 1 bulan tanpa bekal makanan dan juga minuman. Oke guys, jangan pernah menyerah dalam kondisi apapun, karena Tuhan selalu memberi ujian sesuai dengan kemampuan hambanya. Kita sebagai makhluk hidup pasti selalu menghadapi ujian dan cobaan. Ya ibarat seperti sekolah guys, kita harus bisa lolos dari ujian yang diberikan guru kita untuk menuju tingkat yang lebih tinggi.